Kalau waktu ada memang waktu itu cekcok pas waktu dia rapat RT itu di bulan November, karena dia nggak terima karena kita komplain untuk masalah minum-minum. Itu dia nggak terima. Saya nggak tahu ya, karena saya diceritain kan, karena saya tadi itu masih tidur, terus pagi-pagi didatengin sama tetangga, suruh siap-siap, suruh ke rumah sakit. Saya tanya kenapa, katanya Pak Sandi. Saya tanya kenapa Pak Sandi, udah ikut aja katanya. Pak Sandi jatuh. Kenapa? Udah buru. Udah tuh saya keluar mau pergi ke rumah sakit, saya lihat motor suami saya yang dipakai tadi pagi itu kok penuh darah. Saya kaget, kenapa ini? Enggak, jatuh, bilangnya aja begitu. Ya udah pas saya ke rumah sakit, lihat suami saya itu udah di tempat tidur, itu udah penuh darah, tapi masih sadar. Cuman dia karena dia nahan kesakitan. Saya ajak ngomong juga masih respon, cuman ya cuma saya bilang aja kuat, dia bilang iya, gitu aja. Cuman saya bilang siapa pelakunya, siapa, dia mau nyebut itu dia nggak bisa, dia susah, sesak napas. Tadi pas mau pindah ke rumah sakit itu masih sadar. Di sini saya taruh berapa menit dari jalan pindah ke rumah sakit, udah langsung nggak ada. Berarti nggak ada ya pas ketika perjalanan ya Pak? Iya, pas mau dipindahin ke rumah sakit. Mungkin sebelumnya maaf nih, ada cekcok atau seperti apa sih? Cekcok sih nggak ada ya kayaknya ya. Mungkin ya pelaku itu kan dia suka, karena waktu itu pernah kejadian atau berapa minggu yang lalu lah ya, pelaku itu lagi apa sih, mangkas pohon. Nah, pas saya lewat itu dia kayak langsung gitu, kayak penuh dendam gitu. Nah, saya tegur, saya bilang pelan-pelan, nanti kalau kena gimana, saya bilang gitu kan. Nah, tadi pagi juga ada yang bilang katanya posisinya dia itu juga lagi pangkas pohon. Nah, mungkin suami saya lewat, mungkin ya gitu juga kali posisinya, ditegur kali sama suami saya. Mungkin ditegur dia nggak terima, makanya mungkin suami saya langsung ditusuk. Mungkin ada cekcoknya di situ, karena mungkin ya dia mungkin lagi mangkas, mungkin suami saya juga negur pelan-pelan gitu kali ya, jadi mungkin dia nggak terima, jadinya mungkin ya adu cekcok di situ tadi pagi. Bisa dikatakan mungkin ada dendam lama ya? Kalau dendam sih ya nggak tahu ya. Emang yang pelaku itu sih orangnya kan tertutup ya, nggak pernah ngomong. Cuma kalau untuk suami saya nggak ada dendam sama siapa aja. Cuma ya kalau nggak tahu ya kalau dia dendam apa sama suami saya. Oke. Nah, kalau boleh tahu terjadi berapa kali penusukan sih? Ya? Terjadi berapa kali penusukan? Kalau yang saya lihat sih banyak banget ya. Ada di kepala tuh ada beberapa, sama di badan, di perut, ya, di dada sama di tangan itu banyak sayatan. Bisa di situ ya? Iya. Enggak, tapi sorry maaf sebelumnya, kayak ada gelagat atau firasat nih sebelumnya? Nggak ada, karena pas hari Sabtu itu kan dia subuh-subuh nganterin saya ke bandara. Karena saya berangkat ke Palembang PP, malamnya dia jemput lagi. Pas jemput itu kita nyampe rumah itu setengah 12 malam. Habis dia jemput itu sekalian beli makan berdua bareng di kamar. Nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada firasat apa-apa. Habis makan itu jam 12 malam, ngobrol kita sampai jam setengah 2 pagi. Nggak ada obrolan yang apa-apa yang dia mau pergi atau apa gitu, belagat nggak ada. Karena dia ceritanya dia nanya kemana aja, ke Palembang, cuma gitu aja, nggak ada yang firasat apa-apa, nggak ada. Almarhum meninggalkan berapa anak? 3 anak. Usia masih Kecil-kecil. Yang pertama masih 6 tahun, yang keduanya 3 tahun, yang ketiga umurnya 2 tahun. Sosok almarhum seperti apa sih di mata istri? Kalau sosok
Almarhum ya, dia suami yang baik ya, pengertian, ya pokoknya baiklah. Apalagi karena beliau dekatnya sama anak-anak ya, makanya ini saya nggak sanggup ngadepin anak-anak, karena anak-anak itu dia nggak bisa tidur kalau nggak ada bapaknya. Berarti sampai saat ini anak-anak belum tahu. Anak-anak taunya tadi ayahnya bobo, ayahnya Memberi bobo. pengertiannya seperti itu ya. Iya, dia tahu tadi kita liatin kan, ini ayah, iya ayah bobo. Udah gitu aja dia bilang. Apa sih yang selalu diingat dari almarhum? Selalu ingat ya, apa ya, ya dia orangnya usil ya kalau sama saya, cuman ya itu nggak tahu lagi deh, karena ya banyak ya, kalau mau dibilangin kebaikan emang dia baik sama saya. Nah, sampai sejauh ini saya masih sama dia, sama anak-anak, karena dia emang nggak batasin saya untuk kerja, untuk apa, enggak. Kadang kalau misalnya emang dia lagi free gitu, dia selalu nganterin saya kerja dari pagi sampai sore, nungguin ya. Karena rencana tadi kita hari ini, hari Minggu tadi, rencananya mau ke Bandung, karena mau ngajak anak-anak jalan-jalan, karena anak-anak minta ke Bandung. Emang sih dia bilang, kan saya tanya, jadi ke Bandung jam berapa? Jam 11 aja katanya. Kenapa nggak pagi? Jam 11 aja katanya. Karena saya mau ini dulu katanya, apa, mau ngurusin bakso, kan dia usaha bakso baru usaha bakso ini baru 2 minggu dia bikin usaha ini. Katanya nanti saya mau ngurusin bakso dulu, baru nanti kita jam 11-an kita pergi. Biasanya tuh tiap pagi kalau misalnya dia emang, biasanya kan dia nganterin makan ayam ke rumah belakang. Biasanya sih tuh tiap pagi tuh dia bangunin saya, bangunin yang aku mau ngasih makanan ayam dulu. Nah ini tadi pagi dia nggak bangunin saya. Mungkin itu menjadi salah satu. Iya, dia nggak bangunin saya. Biasanya dia bangunin saya kalau misalnya dia mau keluar. Ini tadi pagi dia nggak bangunin. Tadi kakak sebelumnya bicara, sebelumnya kan sama kakak pelaku Iya. sedang menebas, yang kakak bilang pelan-pelan. Ada makna nggak sih sebelumnya, kepikiran sampai situ nggak sih, ini kenapa kok bisa sampai segini sama kita, sentimen sama kita gitu? Sempat tersirat, terpikirkan nggak sih kayak gitu? Iya sih, sepertinya memang. Karena si pelaku itu kalau misalnya ketemu sama saya gitu berpapasan di motor, dia melotot. Iya, dia melotot. Kalau misalnya sering berpapasan sama saya, dia melotot, ya saya melototin balik. Saya sering bilang sama suami saya waktu itu, tadi saya lewat, saya bilang, tapi kok dia begitu. Udah nggak apa-apa katanya, kayak gitu kan. Emang dia kayaknya mau cari masalah gitu. Cuman ya nggak tahu dendamnya itu apa, emang itu salah apa. Atau punya riwayat sakit mental atau seperti apa pelaku? Kurang tahu ya. Kelihatannya sih emang dari fisiknya tuh kayaknya arogan emang. Latar belakangnya apa kak pelaku tuh? Maksudnya latar belakangnya, kakak tahu profesinya terus? Kalau dulu yang saya tahu dia kru film. Kru film di tukang bubur naik haji dulu. Udahnya dari tukang bubur naik haji itu udah sampai sekarang dia nggak ada kegiatan. Pernah kerja sama Bang Sandi Kalau kerja sama saya sebagai kurang pemain tahu. dan kru film maksudnya? Mungkin seperti nggak tahu juga ya, kalau misalnya dia dulu kru di apa, Malampir dulu ya mungkin pernah. Karena kan di sini kan rata-rata kan banyak dari kru film tukang bubur naik haji di sini semua. Oke. Kak, berarti dengan almarhum sendiri pelaku nggak ada konflik apa-apa awal? Nggak ada. Mungkin ya karena mungkin dia lagi nebas pohon, mungkin suami saya tegur, dan mungkin dia nggak terima kali. Ada pesan nggak sih Kak dari almarhum sendiri? Pesan-pesan dari almarhum? Nggak ada. Apa komunikasi terakhir yang tadi masih bisa respon, apa sih komunikasinya kalau? Karena tadi saya pas dia masih respon tadi, saya cuma bilang kuat, saya bilang kayak gitu. Ada anak-anak, dia bilang iya kuat. Udah habis setelah dia bilang kuat itu, dia seperti otodidak itu, dia teriak-teriak, jangan gitu, jangan.
Udah gitu doang, udah itu selebihnya udah dia lagi nahan kesakitan karena penuh darah. Udah Untuk sejauh ini pelaku sudah diamankan polisi, belum ketemu. belum ketemu. Tapi untuk keluarga pelaku sendiri tinggal sendiri atau sama istri dan anak? Tinggal sama istri sama anak-anak. Dan saat ini sudah diamankan. Enggak, masih ada Masih ada. istrinya. Sempat menanyakan, Belum, karena kan saya dari pagi ngurus almarhum di rumah sakit Polri. tapi tidak hadir dalam melayat Enggak, atau dalam prosesi pemakaman? enggak, Enggak juga. enggak. Kalau soal mungkin ada cekcok pas RT gitu atau seperti apa? Atau emang sama sekali nggak ada? Kalau waktu ada memang waktu itu cekcok pas waktu di rapat RT itu di bulan November. Karena dia nggak terima karena kita komplain untuk masalah minum-minum. Itu dia nggak terima. Ini pelaku sering minum-minum gitu di Mungkin. kawasan. Karena infonya kan katanya di base campnya ketemu botol. Jangan sambungan. Ini Aman. Tapi setelah percekcokan itu dari pelaku seperti apa Kak? Mungkin respon jadi judes semuanya atau seperti apa? Ya, Dari setelah percekcokan itu mungkin dari pelaku makin menunjukkan ketidaksukaannya atau seperti apa? Semakin iya, dari yang cekcok itu dia udah ngeliatin gelagat gak suka. Jadi kalau setiap ketemu saya berapa pesan itu dia melotot. Oke. Harapannya untuk hukuman para pelaku nih. Ya hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau nyawa dibalas nyawa. Karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Semoga dia cepat ketemu, semoga dia cepat sadar deh. Oke, terakhir doanya Kak, minta sama pemirsa. Saya mohon doanya sama semuanya, mohon doanya semoga suami saya tenang di sana dan semoga pelakunya cepat ditangkap. Udah itu aja. Karena saya harus kuat untuk anak-anak.